Oke, nah ini kita sudah sampai di soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 untuk pembahasan KSN provinsi ya. Soal esainya. Wow, soalnya adalah akuntansi. Ini soal nomor 5 ya. Soal terakhir ini ya, soal akuntansi. Berikut ini adalah akun buku besar yang digunakan oleh Gojek. Oke, piutang dagang, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, pendapatan tiket diterima di muka, beban sewa, beban iklan, pendapatan tiket, dan pendapatan penjualan. Diminta siapkanlah ayat jurnal. Maksudnya ini adalah jurnal umum dan jurnal umum ya, dan ayat jurnal penyesuaian. Dalam kurung dia buat jika dibutuhkan. Nah, artinya nanti dari transaksi A dan E ini ada yang membutuhkan jurnal umum, ada juga yang tidak membutuhkan. Sebaliknya, ada yang membutuhkan jurnal penyesuaian, ada juga yang tidak membutuhkan. Nah, begitu dia. Oke, untuk periode 30 September 2017. Nah, ini A sampai D. Oke. Nah, langsung saja kita jawab, yuk. Kita akan mulai dari A. Ingat ya, periode 30 September 2017. Yang A. Nah, pada 1 September membayar sewa untuk fasilitas latihan bagi para pengemudi selama 3 bulan dengan nilai 213 juta ya, dan saat melakukan pembayaran perusahaan mencatatnya dengan pendekatan beban. Artinya tanggal 1 September ini kita perlu membuat jurnal umum tetapi dengan pendekatan beban, sehingga jurnal umumnya itu adalah beban sewa di debit 213 juta, kasnya di kredit 213 juta. Jadi tanggal 1 September kita mencatatnya, atau Gojek ini mencatatnya seperti ini. Nah, untuk 3 bulan. Nah, untuk 3 bulan makanya perlu penyesuaian. Kenapa? Karena yang diminta adalah penyesuaian periode 30 September 2017. Sementara itu untuk 3 bulan, berarti lebih dari 1 bulan kan gitu. Artinya September, Oktober, November gitu, November akhir. Nah, makanya perlu penyesuaian, karena jurnal penyesuaian itu adalah tujuannya untuk menampilkan kondisi yang sebenarnya dari data keuangan perusahaan. Oke, berarti kalau dia pakai pendekatan beban, maka kita catat sejumlah yang tersisa atau yang belum terpakai. Nah, tanggal 1 September 2017 kita bayar sewanya, ya kan? Tanggal 30 September 2017 mau kita buat jurnal penyesuaiannya, di mana sewanya itu berakhir sampai tanggal 30 November 2017 ya, benar. Ya, kita hitung ya. September, Oktober, November. Iya, pas 3 bulan. Ya, November akhir ya, atau Oktober awal, 1 Desember. Jadi ini bisa kamu buat 1 Desember, bisa juga 30 November. Karena 3 bulan ya. September, Oktober, November. Benar ya? September, Oktober, November, 9, 10, 11 ya. Jadi September awal sampai November akhir. Nah, oke, berarti yang sudah terpakai itu adalah sampai 30 September 2017, itu sebanyak 1 bulan yang sudah terpakai. Maka yang belum terpakai 2 bulan lagi, yaitu dari awal atau akhir September sampai akhir November. Saya ulangin ya, dari akhir September sampai awal November ya, berarti Oktober, November akhir, 2 bulan lagi. Nah, berarti karena dia pendekatan beban, maka kita pakai yang 2 bulan loh guys ya. Tapi kalau dia pendekatan harta, kita pakai 1 bulan. Nah, kalau dia pendekatan harta, maka ini menjadi iklan dibayar di muka. Tapi karena dia pendekatan beban, jadi beban sewa. Nah, berarti pakai yang 2 bulan pendekatan beban yang tersisa. Nah, berarti 2/3 dikali 213 juta sama dengan 142 juta. Nah, itu dia. Coba kita hitung ya. 2/3, 2 dibagi 3 dikali 213 juta. Jawabannya ya 142 juta. Benar ya? Oke. Nah,
sehingga jurnal penyesuaiannya itu adalah sewa dibayar di muka di debit 142 juta, kemudian beban sewa kredit 100. Aduh, inilah yang salah. Hah, gimana sih ini? Nah, ini adalah 100. Ini buat kredibilitas kalian bontok turun nih. Oke, nah harusnya ini dia, gengs. Maaf ya, bukan saya salah ini, tapi saya salah tulis. Nah, itu dia. Oke, mana nih? Nah, ini dia ya. Jadi sewa dibayar di muka di debit, beban sewanya di kredit masing-masing 142 juta. Nah, itulah jurnal penyesuaian untuk 30 September 2017. Nah, untuk yang A perlu jurnal umum dan perlu penyesuaian. Kita akan lanjut untuk soal yang B. Oke, yang B. Nah, pada 1 September berhasil menjual tiket melalui Gotik Tiket ya, yang dijual adalah untuk pertunjukan SNSD dan Suju. Nah, SNSD ini dan Suju ini kayaknya nama boy band atau nama boy band Korea gitu lah ya, atau band Korea ya. Saya ulangin ya, pada 1 September berhasil menjual tiket melalui Gotik Tiket, yang dijual adalah untuk pertunjukan SNSD dan Suju yang akan dilaksanakan tanggal 30 September 2017 senilai 440 juta dan 5 Oktober 2017 senilai 440 juta juga. Artinya selama 1 September 2017 ya, perusahaan Gojek tadi bisa menjual tiket sebanyak 880 juta rupiah untuk 2 event, 2 pertunjukan ya. Yang pertama pertunjukan tanggal 30, yang kedua pertunjukannya tanggal 5. Nah, itu dia. Oke. Nah, berarti kita akan buat jurnal umum dulu untuk 1 September. Nah, jurnal umumnya itu adalah kas di debit 880 juta. Kenapa? Karena mereka bisa menjual sebanyak itu kan gitu nilai rupiahnya untuk 2 event sekaligus. Itu maksudnya. Makanya digabung dia. Maka yang dikreditnya adalah pendapatan tiket diterima di muka senilai 880 juta. Nah, paham ya? Oke. Kemudian kita akan diminta membuat penyesuaian tanggal 30 September. Nah, untuk penyesuaiannya ya. Nah, untuk penjualan tiket yang konsernya dimulai atau pertunjukannya dimulai tanggal 30 September yaitu senilai 440 juta yang ini tidak perlu kita buat penyesuaiannya ya. Saya ulangin. Untuk penjualan tiket yang akan dilaksanakan tanggal 30 September tidak perlu kita buat penyesuaiannya. Kenapa? Karena sudah habis terpakai ya, sudah terlalui di bulan tersebut atau di periode September tersebut. Yang perlu kita buat penyesuaiannya itu adalah yang belum terlalui atau belum dilakukan, yaitu untuk tanggal 5 Oktober. Nah, jadi penyesuaian yang kita buat itu adalah untuk tanggal 5 Oktober sebesar 440 juta rupiah. Kebetulan angkanya sama kan gitu dia. Sehingga penyesuaiannya adalah pendapatan tiket diterima di muka di debit 440 juta, ya kan? Kemudian pendapatan tiket di kredit sebesar 440 juta. Nah, ini kita catat menggunakan metode pendekatan utang atau kewajiban ya. Karena jurnal umumnya dicatat melalui pendekatan kewajiban atau utang. Nah, makanya penyesuaiannya juga harus kita catat melalui pendekatan atau metode utang atau kewajiban ya, yaitu pendapatan tiket diterima di muka di debit 440 juta, kemudian pendapatan tiket di kredit 440 juta. Ingat ya, yang kita buat penyesuaiannya tanggal 5 bukan tanggal 30 karena kebetulan angkanya sama. Oke? Nah, itu dia. Mantap, subscribe geng, subscribe. Oke, kita lanjut yang C. Oh, yang C gampang. 1 September 2017 meminjam uang senilai 300 juta dari Bank BNI dengan menerbitkan wesel bayar dengan bunga 6% dan jangka waktu 3 bulan. Ya kan? Berarti 6% dan jangka waktu 3 bulan. Ya sudah, kalau kita buat jurnal umumnya di sini ini gampang sekali. Kita meminjam uang. Berarti kalau kita minjam uang, kas kita bertambah. Kas bertambah di debit 300 juta. Tapi karena kita pinjamnya dari bank, berarti utang kita pun bertambah. Tapi utang Bank BNI kredit 300 juta.
Nah, gampang kan? Kas di debit 300 juta, utang di kredit, kas di debit 300 juta, utang atas Bank BNI di kredit 300 juta. Selesai. Nah, sekarang kita buat penyesuaiannya. Kenapa? Karena utangnya untuk 3 bulan sudah melebihi periode September. Sementara kita disuruh membuat jurnal penyesuaian untuk 30 September. Nah, kita hitung dulu. Oke. Nah, tanggal 1 September 2017 dilakukan peminjaman, ya kan? Tanggal 30 September 2017 kita diminta membuat penyesuaian sesuai soalnya, kan gitu, ya kan? Tanggal 30 November 2017 masa jangka waktu pinjamannya 3 bulan, kan gitu kan? September awal, Oktober, November akhir, 3 bulan, ya kan? Nah, dari 1 September ke 30 September itu 1 bulan, ya kan? Dari 30 September ke 30 November itu 2 bulan, jadi pas 3 bulan, ya kan? Nah, oke, sehingga perhitungannya itu adalah yang kita hitung itu adalah yang ini, yang sudah yang terutang. Nah, ya, berarti 1 bulan. Nah, berapa bunga terutang kita untuk periode September, itu yang penting. Nah, sehingga 1/3 bunganya 6% dikali 300 juta, yaitu 6 juta. Sehingga bunga terutang kita, karena kita meminjam ya, makanya utang jadinya. Bunga terutang kita itu untuk periode September awal sampai akhir September ya, karena kita diminta membuat penyesuaian akhir September, yaitu sebanyak 6 juta. Dari mana? 1/3 dikali 6% dikali 300 juta, yaitu 6 juta. Nah, sehingga jurnal penyesuaiannya itu adalah beban bunga di debit, ya kan, 6 juta, utang bunga di kredit 6 juta, tapi atas Bank BNI ya keterangannya. Nah, gampang. Nanti untuk lebih jelasnya mengenai penyesuaian, di video ini akan saya lampirkan di deskripsi link untuk video pembelajaran mengenai penyesuaian. Gampang, mantap. Oke, kita lanjut yang D. Oke, yang D. Nah, pada 5 September 2017 melakukan pembayaran untuk iklan atas pertunjukan SNSD dan Suju senilai 3.500.000 per tayang ya, sebanyak 5 kali tayang, yaitu tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 27 dan tanggal 3 Oktober 2017. Saat melakukan pembayaran, perusahaan mencatat dengan pendekatan aset ya, dengan pendekatan aset. Oke. Nah, berarti jurnal umumnya adalah, kan gampang itu. Kita buat dulu jurnal umumnya, yaitu kita membayar iklan. Nah, untuk 5 kali tayang. Di sini saya salah, saya buat kejebak, aku untung baca 5 kali tayang rupanya. Hampir aku salah. 5 kali tayang cuy, rupanya 3.500 kali 5, 3.500 kali 5, 17.500 ini cuy. Hampir kau salah kan geng, salah tadi, malu kali ya Wak. 17.500, 17.500. Ini berarti a few moments later. Oke, nah ini soal yang D ya, bagian D. Nah, kalau kita lihat kambing. Oke, nah ini bagian D. Kalau kita lihat ini soalnya gampang sekali ya. Gampangnya. Lihat kemari ya. Pada tanggal 5 September 2017 melakukan pembayaran untuk iklan atas pertunjukan SNSD dan Suju ya, senilai 3.500.000 per tayang ya, sebanyak 5 kali, yaitu tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 27 September dan 3 Oktober 2017. Saat melakukan pembayaran, perusahaan mencatatnya dengan pendekatan aset. Nah, ini gampang ya, ini gampang sekali. Jadi di soal ini kita perlu membuat jurnal umumnya dan perlu membuat penyesuaiannya. Nah, di mana jurnal umum untuk tanggal 5 ya,
Untuk tanggal 5 kita akan buat dengan menggunakan pendekatan harta atau pendekatan aset, ya, jurnal umum tanggal 5. Berarti kan di sini kita membayar di muka, sehingga jurnal umumnya adalah iklan dibayar di muka di debit 17.500.000. Mengapa demikian? Karena 3.500.000 per tayang, katanya tayang sebanyak 5 kali, berarti 3.500.000 dikali 5 yaitu 17.500.000. Nah, maka jurnal umumnya kalau pakai pendekatan aset atau pendekatan harta atau metode harta, ya, atau metode neraca, sama itu ya. Pendekatan aset, pendekatan harta, metode neraca, sama itu. Ya, maka jurnal umumnya adalah iklan dibayar di muka di debit 17.500.000, kemudian kas kredit 17.500.000. Nah, lalu kita buat penyesuaiannya. Nah, sebelum kita buat penyesuaiannya, kita hitung dulu karena dia metode aset. Kalau metode aset, maka yang kita gunakan itu adalah sejumlah yang terpakai atau yang sudah terbit. Nah, jadi gampang melogikakannya. Harta atau aset yang kita miliki itu adalah yang sudah kita punya, kan gitu, yang sudah kita lalui. Contoh misalkan mobil di showroom dengan mobil di rumahmu, mana yang sudah kamu pakai? Mana hartamu yang sudah kamu pakai? Nah, begitu logikanya ya. Makanya kalau dia metode aset, catat yang terpakai. Itu dia. Oke, nggak punya mobil bang, sama. Saya juga nggak punya mobil. Makanya subscribe biar bisa beli mobil. Oke. Nah, kita akan hitung dulu. Oke, katanya untuk 5 kali kan gitu. Tanggal 5 bulan 9, ya kan? Kita bayar iklan. Tanggal 30 bulan 9 2017 kita disuruh buat penyesuaian, ya kan? Nah, tanggal 3 bulan 10 tahun 2017 itu untuk iklan terakhir, kan gitu. Oke. Nah, dari tanggal 5 bulan 9 sampai tanggal 30 bulan 9 atau selama bulan September, ya, selama bulan September ini itu iklannya sebanyak 4 kali. Nah, dan sudah terbit semua, kan gitu kan? Karena kita disuruh membuat penyesuaian di bulan September akhir atau 30 September. Artinya selama bulan September ini sudah terbit sebanyak 4 kali, yaitu tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22 dan tanggal 27. Sudah 4 kali terbit iklannya, itu maksudnya, ya kan? Nah, sementara yang belum terbit itu adalah di periode Oktober sebanyak 1 kali yang belum terbit. Nah, sehingga karena dia pakai metode aset atau metode neraca atau pendekatan aset, pendekatan harta, ya, maka kita akan hitung atau kita akan menggunakan yang sudah terbit atau yang sudah terpakai. Ingat, ya, harta itu yang sudah kamu miliki, itu hartamu, kan gitu. Ya, berarti kalau metode harta, catat yang sudah terpakai atau yang sudah terbit itu 4 kali, berarti 4/5 dikali total biaya iklannya, yaitu 17.500.000. Berarti 4/5 dikali 17.500.000, yaitu 14 juta. Sehingga jurnal penyesuaian yang perlu kita buat untuk periode September 30 September 2017 adalah beban iklannya di debit 14 juta, iklan dibayar di muka di kredit 14 juta. Begitu gampang karena dia minta metode aset. Nah, nanti yang belum paham penyesuaian, saya akan buat link di bawah untuk video pembelajaran mengenai jurnal penyesuaian. Yang pasti kamu akan langsung paham, langsung pintar. Oke? Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 5 bagian E. Nah, akuntan perusahaan mengakui bahwa untuk pertunjukan SNSD, perusahaan memiliki tagihan tiket kepada perusahaan yang merupakan mitra perusahaan berupa tiket pertunjukan yang belum dibayar senilai 16 juta. Saya baca lagi. Akuntan perusahaan mengakui bahwa untuk pertunjukan SNSD, perusahaan memiliki tagihan, artinya perusahaan kita itu Gojek tersebut memiliki tagihan tiket kepada perusahaan yang merupakan mitra perusahaan berupa tiket pertunjukan yang belum dibayar senilai 16 juta. Jadi kamu fokusnya adalah tiket pertunjukan yang belum dibayar senilai 16 juta. Nah, kalau bunyi transaksi seperti ini, maka ini nggak perlu jurnal umum. Apa yang mau kita buat jurnal umumnya? Nggak ada.
ya, tidak perlu jurnal umum, maka kita langsung buat saja jurnal penyesuaiannya, di mana jurnal penyesuaiannya itu adalah piutang tiket, karena kan tiket pertunjukan yang belum dibayar, artinya pendapatan yang masih harus diterima, yaitu piutang. Nah, berarti piutang tiket di debit 16 juta, pendapatan tiket di kredit 16 juta. Sudah selesai. Nah, jadi begitulah pembahasan soal esai untuk OSN atau KSN tingkat provinsi. Nah, sudah selesai ya. Terima kasih semuanya. Oke, sudah selesai 5 soal untuk tahun 2018 soal esai. Semoga bermanfaat ya. Dukung terus konten atau channel video saya ini ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih, karena orang pintar atau orang cerdas adalah orang yang mau berbagi. Bye bye.